Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali lagi di channel Catatan Pangah. Kali ini kita berada di sebuah pet shop yang beberapa minggu ini dan beberapa bulan ini baru berdiri dan bisa viralnya luar biasa. Dan ini sekarang mereka lagi buka grooming ya Kak Lia ya? Iya, betul Mas. Iya, jadi Bizel Pet Shop ini sudah berubah menjadi Bizel Pet Shop dan Bizel Grooming. Nanti mungkin kayaknya mau bikin hotel kucing lagi kayaknya di Singkawang ya. Oh iya, semoga amin bisa ya. berrealisasi. Amin. Ya pertama-tama sebelum masuk ke acara inti, saya mau berterima kasih kepada Kak Lia selaku ownernya Bizel Pet Shop dan Grooming ini karena sudah memperkenankan saya untuk mewawancarai beliau. Oke, pertama-tama nih Kak, kita mau tahu sudah berapa lama Kakak ini menyukai kucing dan kenapa kucing gitu kan, banyak masih hewan-hewan lain itu kayak hamster, kelinci, kok kenapa lagi ke kucing? Mungkin memang dari kecil itu awalnya kita sudah tidak jauh dari hewan yang namanya kucing ya Mas ya. Dari kecil kita emang udah piaraannya udah dari kucing. Kebetulan orang tua juga cat lover. Iya. Dan sekarang menurun juga kepada anak-anak kami itu juga menyukai hewan yang namanya kucing. Dan memang keluarga kami tidak bisa jauh dari hewan yang namanya kucing. Oh gitu. Jadi sudah dimulai dari kecil, Iya, dari betul. dini menyukai kucing gitu kan. Iya. Dan berapa banyak yang sudah Kakak pelihara ini dari awal Kakak menyukai kucing sampai sekarang? Kalau untuk total berapa ekor itu nggak terlalu banyak sih ya, sekitar 8 ekor, 10 ekor ya begitulah. 10 ekor. Iya, Yang betul. sekarang. Yang sekarang. Berarti kalau yang dulu-dulu kan berarti lebih Iya, ya. betul. Karena udah ada beberapa ekor yang mati dan Ah. ada beberapa ekor bahkan banyak itu yang kita hibahkan, diadopsikan pada cat lover lain. Ah, Karena kalau kita piara semua ya tentu saja kita tidak akan sanggup mengurusnya ya. Oh gitu. Karena kucing ini kan hewan yang tergantung pada manusia Mas. Iya. Jadi kalau kita piara kita harus komitmen untuk merawat mereka. Iya. Kalau kebanyakan kan kita Kesusahan nggak sanggup juga. dong Iya, ya. betul. Nah begitu. Jadi untuk mengurangi dan untuk meringankan beban dalam mengurus kucing-kucing itu kita carikan adopter yang memang betul-betul sayang pada kucing tersebut. Iya. Terus berapa jenis Kak yang Kakak pelihara ini di Bizel Pet Shop ini? Kalau untuk jenisnya ada Persia, ada eksotik juga ada, Ah. dan ada lagi Bengal. Bengal ya. Itu Iya, yang kemarin yang Kakak beli case itu ya, yang sempat hilang. Jadi teman-teman, kucing Kak Lia itu tak bisa hilang. Bayangkan bisa hilang dan larinya kemana Kak? Jadi kemana hilang? Jadi Hilangnya ya di jalan-jalan mungkin ya, ya. jalan-jalan. Mungkin Mas. Ah. Ya, mungkin beliau bosan di Bosan, rumah capek jadi di rumah. pengen suasana Ah. luar jadi ngeluyur dulu bentar. Iya betul. Jadi dia tuh pernah megang kucingnya Kak Lia itu Bengal. Kita itu aja udah bikin tangan itu getar gitu. Waduh ini kalau lepas ini kucing kita siapa mau gantinya, itu apalagi bisa hilang guys. Coba berapa hari kemarin nggak? Lebih dari 24 jam. Lebih dari 24 jam dan alhamdulillah ketemu ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. ada orang baik yang menemukan dan menunjukkan kepada kita dan memang masih rezeki ya. Iya. Jadi ya begitulah. Alhamdulillah itulah. Aduh, orang kaya itu susah jadi apa luar biasa. Kita baru punya Persia flat dan mixed dom, tapi beliau udah punya Bengal itu. Itu perawatannya gimana sih Kak? Biasa aja sih Mas, biasa aja seperti kucing-kucing biasa, seperti kucing-kucing pada umumnya. Oh gitu. Oh, iya. Sama juga dengan kayak flat, kayak Iya, pig gitu. betul, sama aja. Tapi harganya yang membedakan harganya itu sama
Juta itu apanya kak? Kalau masalah harga itu sebenarnya relatif ya. Relatif. Masih banyak kucing-kucing di luar sana yang harganya wow sampai ratusan juta. Iya. Dan kalau untuk kucing saya sendiri, saya rasa bukan sesuatu yang wow. Itu memang sudah, ya memang sewajarnya harganya segitu mas. Oh, gitu. Jadi sepertinya nggak terlalu istimewa sih ya. Cuman ya begitulah namanya hobi. Iya. Namanya hobi ini tidak ada batasan dan tidak ada nilainya mas. Tapi di Kalimantan Barat itu kan baru sedikit yang memelihara bengal itu kan? Oh banyak mas, Oh, iya, banyak. dari sekarang. Kalau kucing bengal sendiri banyak, Iya. banyak. Jadi bukan sekarang kakak aja ya sekarang ya? Kalau di daerah saya, di kampung saya mungkin, tapi sudah ada Oh, satu, ada satu. teman lagi yang adopsi bengal juga dari luar ada. Selama pengalaman kakak nih, penyakit apa yang paling sering kena oleh di kucing kakak yang dan datang kembali gitu? Nah, kalau penyakit itu sebenarnya bisa kita cegah ya mas ya. Salah satunya vaksin. Iya. Tapi ada satu penyakit untuk kucing itu sendiri yang memang tidak bisa divaksin mas. Iya. Contohnya jamur. Iya. Nah, untuk kasus jamur ini memang benar-benar butuh ketelatenan dan butuh kesabaran juga. Memang benar-benar menguras tenaga, Mas. Nah, ya seperti itulah. Jadi jamur itu memang dari dasarnya kucing itu tetap pasti ada, ya kan? Walaupun divaksin gitu, gimana kak? Kalau jamur tidak ada hubungannya dengan vaksin. Tidak ada Kalau vaksin itu hubungannya dengan imun. Imun. Nah, kalau jamur ini kan penyakit kulit, Mas. Iya. Nah, sedangkan namanya hewan ya, kucing, ya sesuka mereka. Mereka kadang-kadang tempat basah juga ya udah nongkrong aja di situ gitu kan. Jadi kita ya harus gimana dong ya kan? Iya, betul. Namanya hewan ya kita kasih tahu juga mereka nggak ngerti Iya, ya kan? betul, Seenak betul, mereka iya. aja ya betul kan? Nah, ya dari situlah timbulnya jamur-jamur tersebut. Meskipun kita udah rajin grooming, kebersihan tempatnya juga udah kita jaga, masih aja yang namanya jamur itu pasti datang. Oh gitu. Iya, Ini kan kemarin kita kan punya program pertama kali bertemu. Jadi teman-teman for your information, jadi pertama kali helping naik di Singkawang itu karena join sama Kak Lia ini. Jadi kemarin kita punya 1 ekor kak ya? Iya betul. Iya, 1 ekor cuma sekarang mati kak ya? Iya udah karena memang umurnya juga udah tua banget, udah 8 tahun lebih. Dan itu kemarin itu skebis dan jamurnya full ya mas. Iya, jamurnya full dan alhamdulillah bisa sembuh kak ya. Itu kemarin kita habis berapa botol itu kak? Itu habis ukuran botol yang kecil itu 2 botol dan yang besar 1 botol. Jadi 2 botol kecil, 1 botol besar. Iya, jadi kita dalam penyembuhan berarti pasti kita perlu pengorbanan dan perlu ini kayak untuk mencintai suatu peliharaan itu ya. Iya betul mas. Gitu. Jadi berapa lama itu yang perlu kakak ini kan waktu yang kakak perlukan sampai sembuh gitu kucingnya? Kalau untuk penyembuhannya kemarin itu sekitar 2 minggu. 2 minggu udah sembuh tapi belum sembuh total. Dan kalau bicara sampai sembuh total itu mungkin bisa sampai 2 bulan mas. 2 bulan ya? Iya, benar-benar sembuh total. Gitu. Berarti itu dalam satu waktu itu ya? Iya, betul. Jadi untuk dan harus rutin juga mas, harus jangan rutin. lupa dalam mengobati jamur untuk kucing yang paling pertama dan wajib itu adalah rutin. Rutin ya? Iya benar rutin. Jadi untuk teman-teman yang mungkin kucingnya lagi sakit jamur, jadi untuk menyembuhkan jamur, skabis dan penyakit yang lainnya gitu kayak harus rutin. Kakak kemarin penggunaannya gimana sih kak? Kalau untuk produk helping sendiri, terus terang saya terbantu banget. Itu produk helping itu untuk jamur itu sangat membantu sekali karena memang ampuh, benar-benar ampuh. Iya. Itu cukup dioles-oles begitu saja mas, nggak repot sih. Jadi sangat praktis sekali penggunaannya. Jadi 1 hari itu berapa kali kak? Saya kasih 2 kali aja, pagi dan sore. Jadi memang betul-betul mengikuti prosedur yang ada di pemakaian gitu kayak. Berarti kawan-kawan untuk sembuh itu Anda harus
mengikuti aturan pemakaian dan Agus rutin dan konsisten ya Kak ya. Iya. Jadi Kakak ini kan juga punya suatu kebiasaan aneh ya kan. Jadi satu informasi lagi guys, Kak Lia ini punya satu kebiasaan aneh, di mana itu beliau suka adopsi kucing sakit, ya kan kayak, ya jadi kemarin habis beli berapa ekor kan atau baru kemarin? 4 ekor. Iya. Kenapa kok lebih tertarik dengan kucing yang sakit ketimbang kucing yang sehat walafiat gitu? Karena sebenarnya kasihan sih Mas ya. Gitu. Itu sebenarnya berdasarkan rasa kasihan aja Mas. Begitu kita lihat kucing itu sakit, nggak terawat, jamuran, aku merasa tergugah untuk menolong mereka. Karena kan begini Mas, kalau adopter yang baru itu tidak mengerti masalah penyakit kucing, problem-problem kucing, bisa jadi setelah diadopsi kucing itu malah makin parah Mas. Nah di situ saya lebih tertarik, bukan lebih tertarik sih, tertarik juga pada kucing yang bagus, yang cantik, tapi spesialis untuk kucing yang sakit ini saya lebih tertarik. Lebih tertarik karena tadi saya ingin mengobati dia. Setelah sehat, setelah cantik, baru saya akan carikan adopter lain yang sesuai deh. Gitu. Dan kemarin kan pengkor itu berapa bulan gak habis kita ini bertahan gitu ya. Kan beliau kan dia kan juga sakitnya bukan hanya skabis dan jamur ya. Iya betul. Kalau si pengkor itu karena dia udah tua, jarak antara penyembuhan pertama yang jamur itu cukup lama sih Mas. Ada 1 tahun, kemudian dia memang sepertinya gagal ginjal, bukan karena penyakit jamurnya. Gitu. Iya. Jadi pengkor itu ada indikasi gagal ginjal ya? Iya, karena sudah tua juga. Jadi untuk Anda sekalian, itu bukan manusia aja yang bisa gagal ginjal, kucing. Pengkor juga udah 2 kali stroke loh Mas. 2 kali stroke. Kucing juga stroke guys. Kucing stroke, bisa guys. stroke. Sama dengan orang guys. Tidak bisa stroke. Iya benar. Waktu stroke itu parah banget, udah hampir nyerah juga kita. Tapi memang si pengkor ini semangat hidupnya memang luar biasa benar, luar biasa. Dan dia selamat bisa jalan lagi walaupun terseok-seok, kemudian kambuh lagi, sembuh lagi walaupun jalannya nggak normal, dan masih terakhir, mau kawin gitu ya, betul. masih punya kemauan kawin. Betul. Dan terakhir itu memang gagal ginjal, itu sakitnya hanya beberapa hari aja, nggak lama. Gitu. Nah ini kan kakak juga pengguna dan sekaligus penjual lah, helping. Jadi apa nih saran-saran kakak untuk kan teman-teman nih untuk tentang helping lah, manfaat yang kakak rasakan dari helping baik sebagai pemakai dan penjual. Sebelum saran, biarkan saya cerita sedikit Mas ya. Sebenarnya saya itu kenal helping itu kan nggak sengaja ya Mas ya. Nah, berawal dari kucing saya yang jamuran parah dan tidak mempan dengan obat-obat lain. Kemudian saya nyoba helping. Nah, setelah saya nyoba helping, kok bagus gitu loh, kok sembuh gitu kan. Nah dari situ saya tertarik gitu. Nah dari stok untuk pribadi, dan akhirnya saya menjual. Karena memang banyak sekali teman-teman cat lover yang problemnya sama, jamur. Nah maka dari itu saya jual aja sekalian gitu Mas. Nah jadilah sampai sekarang saya jual juga helping, stok untuk diri sendiri juga. Pokoknya helping selalu ada deh. Nah, kalau saran saya buat teman-teman cat lover, kalau kucing teman-teman jamuran, gampang aja guys. Sedia helping. Nah, tinggal oles, udah beres guys, nggak ribet banget, gampang pokoknya. Pastinya, oke. Kalau ini yang mau bicara bukan saya ya. Kalau saya ini baru beberapa tahun di dunia perkucingan. Saya bicara fakta loh Mas. Bicara fakta. Iya, kita kan kakak ini breeder udah lama dan udah mencoba beberapa macam obat ya. Jadi awalnya dulu kemarin itu kita ketemu itu di rumah yang lama. Jadi ini rumah yang baru yang luar biasa ya, banyak sekali foto-fotonya. Jadi
kemarin kita mau adopsi kucing ya, ketemu sama Kak Lia itu mau adopsi kucing, dan ternyata pas mau beli kucing ternyata orang yang beli helping juga. Ya udahlah, pas kemarin datang si Pengkor ya, jadi disitulah hubungan pertama kami. Dan ini kita bikin video ini nggak kita lebih-lebihkan kayak sesuai fakta ya. Nggak dong, pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi. Iya. Jadi untuk kawan-kawan sedia helping sebelum sakit. Jadi miliki segera solusi ketika kucing Anda memiliki penyakit kulit seperti jamur, skabies dan yang lainnya. Oke, sekian saja dari saya, Fatul Hidayat, dan ownernya Bizel Pet Shop dan Bizel Grooming. Sekian dari kami. See you, bye-bye.